Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Sudah sering orang bertanya ya, apakah keselamatan itu bisa hilang? Sudah sering juga dijawab. Kadang-kadang sampai bosan orang mengupas tentang hal ini ya. Tapi saya selalu progresif, Bapak Ibu. Ini memang sudah sering dibahas. Tapi ketika pemikiran saya punya sesuatu alasan yang baru, maka saya akan coba ungkapkan. Barangkali ini bisa menambah ya rating iman Bapak Ibu ya, rating iman saya juga barangkali ya. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Kalau saya ditanya apakah keselamatan itu bisa hilang, jawabannya tentu satu di antara dua, bisa atau tidak, Bapak Ibu. Kalau saya bilang tidak, banyak orang yang mengatakan begini, oh iyalah karena kamu orang yang punya keyakinan reform ya, orang Calvinis itu kan selalu percaya bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Dia bilang, ya alasanmu ya saya sudah tahu. Apa alasannya? Kalau keselamatan itu bisa hilang dan keselamatan itu karunia Allah, siapa yang lebih dikdaya? Yang menghilangkan apa karunia Allah atau Allahnya? Nah, bingung kan? Tidak usah bingung Bapak Ibu. Karunia Allah tidak bisa dihilangkan. Keselamatan tidak bisa hilang. Tapi orang-orang dari Armenian bilang begini Bapak Ibu, kalau keselamatan itu tidak bisa hilang, bagaimana dengan posisi kita sebagai orang yang punya kehendak bebas gitu loh. Semuanya ditentukan oleh Allah, tidak bisa hilang. Kita tidak punya kehendak bebas. Kadang-kadang kita memperlakukan keselamatan dan kehendak bebas itu satu garis linier, Bapak Ibu. Ya, kita pandang dari suatu titik yang sifatnya dua dimensi. Padahal itu tiga dimensi, Bapak Ibu. Bagaimana menjelaskannya? Contohnya sudah sering saya ungkapkan ya. Kalau Allah sudah menetapkan misalnya hari Minggu ini Bapak Ibu datang ke gereja pakai baju merah, apakah itu melanggar kehendak bebas Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu sudah tahu kalau Allah itu sudah menetapkan bahwa Bapak Ibu itu harus pakai baju merah ke gereja? Enggak toh. Padahal Bapak Ibu sendiri yakin pada hari Minggu nanti saya mau pakai baju baru yang warnanya hijau. Ini baju kesayangan saya, baru beli, cukup mahal ini. Di saudara Bapak Ibu bertekad Minggu nanti saya pakai baju hijau. Dia tidak tahu bahwa Allah menghendaki Bapak Ibu pakai baju merah misalnya. Nah, pagi itu dia sudah siap-siap ya, ambil baju itu dari lemari, sudah siap-siap. Wah, nanti kalau saya sebelum berangkat kerja mau selfie dulu saya ya, mau saya unggah ini di Instagram saya pakai baju hijau, indah, menarik. Jadi saya lebih menarik lagi pakai baju ini. Pas dia pakai baju ini, kaget dia Bapak Ibu. Itu dua kancing di kerahnya paling atas tuh copot semua, marah dia. Membantunya dipanggil tuh, "Nem, kamu gimana sih? Kemarin kamu gosok baju saya, ini kelihatan nggak ada kancingnya, kamu diem." "Oh, saya kira ibu nggak mau pakai baju itu besok." Banyak alasan yang bisa dipakai untuk supaya tidak dipersalahkan Bapak Ibu. Bukan salah inemnya, salah ibu tadi. Kenapa besok pergi ke gereja sore nggak dicek bajunya? Jengkel juga dia. Gagal deh pakai baju hijau. Cobalah saya pakai baju kuning, ini cukup menarik kok, luar biasa nih baju ini. Ini juga sudah lama nggak saya pakai lagi nih. Dia pakai, kenakan baju itu, marah lagi dia. Ini kenapa baju ini sebelum kau lipat ini
Nggak kau gosok ini baju ini. Kunyel nggak karuan seperti ini. Si Inem nggak kekurangan alasan, Bapak Ibu. Tadinya kan saya sudah gosok, Bu, tapi karena lama nggak dipakai, jadi kunyel. Akhirnya sang ibu jadi juga ke gereja meskipun dengan pikiran jengkel ya Bapak Ibu. Akhirnya dia jadi pakai baju merah, Bapak Ibu. Sesuai itu dengan kehendak Allah. Tapi apakah dia tahu? Dia tetap memiliki kehendak bebas, Bapak Ibu. Dia udah pilih baju-baju itu. Dari baju hijau, baju kuning, sampai baju merah. Sesuai dengan kehendak Allah. Apakah keselamatan itu yang sudah ditentukan pasti tidak akan hilang? Itu mengurangi kebebasan Bapak Ibu. Itu bukan satu dimensi linear. Itu satu dimensi yang bukan dua dimensi, tiga dimensi. Titik yang terletak bukan di garis X dan Y, tapi terletak di bidang Z misalnya. Ini jawaban klise Bapak Ibu ya, yang sudah sering saya kemukakannya tentang keselamatan. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, saya tidak hanya puas dengan jawaban itu Bapak Ibu. Saya ingin menggali terus lebih dalam apa sebenarnya alasan kenapa keselamatan itu saya yakini tidak bisa hilang Bapak Ibu. Paulus memberikan sebuah jawaban dalam salah satu ayat yang sangat menarik Bapak Ibu, yaitu Roma 8 ayat 29-30. Ini ayat yang indah sekali yang pernah saya baca di dalam kitab Roma Bapak Ibu. Di situ digambarkan sebuah rantai emas Bapak Ibu. Rantai emas. Bapak Ibu punya rantai emas, indah luar biasa rantai emas ini. Kalau dibandingkan dengan gelang emas, ini rantai yang terpakai di leher ini lebih luar biasa Bapak Ibu. Itu kalau saya punya pendapat, beda dengan pendapat yang lain, terserah ya. Tapi ayat ini Bapak Ibu menunjukkan sebuah rantai emas yang Allah sendiri pegang dari awal hingga akhir Bapak Ibu. Allah yang pegang mata rantai ini dari awal sampai akhir, dari satu ujung dan ke ujung yang lain. Satu dipegang Bapa, satu dipegang Kristus. Bisakah dilepaskan? Bisakah Bapak Ibu berupaya untuk bisa melepaskannya dengan tenaga sendiri? Kalau dua tangan Allah sudah memegang mata rantai ini, Bapak Ibu, tidak ada satupun mata rantai yang bisa putus. Jadi mereka yang sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara, yaitu kita. Satu hal diingat, yang pertama Bapak Ibu, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mata rantai yang pertama ini Bapak Ibu. Kalau saya bilang mata rantai kan pasti tidak hanya satu mata rantai. Ada mata rantai berikutnya Bapak Ibu. Apa itu? Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Masih ada? Ada. Tidak cukup hanya ada dua mata rantai. Ini kalung panjang Bapak Ibu. Mata rantai ketiga. Dan mereka yang dibenarkannya itu juga dimuliakannya Bapak Ibu. Ini satu rangkaian mata rantai yang panjang Bapak Ibu ya. Kalau sudah begini, bisakah mata rantai keselamatan ini putus atau terhilang? Ayo kita bahas Bapak Ibu. Apa itu mata rantai itu?
Apa mata rantai keselamatan itu, Bapak Ibu? Mata rantai yang pertama bernama foreknew. Allah lebih dulu mengenal kita, Bapak Ibu ya. Bukan sekedar mengenal, oh tahu itu namanya si A, si B ya. Bukan sekedar tahu informasi tentang dia, Bapak Ibu ya. Tetapi ini berarti bahwa Allah itu tahu lebih banyak karena mengasihi dan memiliki kita di dalam Kristus sejak kekekalan. Kita ini disayang, Bapak Ibu, bahkan sebelum kita ada. Yeremia 1 ayat 5 itu mengatakan, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Mata rantai kedua, ini tidak asing lagi Bapak Ibu. Mata rantai kedua adalah predestination. Setelah Allah mengenal kita, Allah menetapkan tujuan kita. Apa itu tujuannya? Jelas Bapak Ibu, serupa dengan Kristus. Predestinasi bukan semata-mata soal siapa masuk surga atau siapa masuk neraka, tetapi tentang apa yang Allah inginkan. Allah ingin kerjakan di dalam hidup setiap orang percaya, setiap kita, membentuk kita seperti anaknya itu. Efesus 1 ayat 5 mengatakan, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Bukan pilihan Bapak Ibu, bukan. Itu pilihan Allah, karunia Allah malah. Rantai yang ketiga Bapak Ibu, itu yang dinamakan call, panggilan. Sudah ditentukan kenapa harus dipanggil. Karena walau ditentukan, Allah menghendaki respon Bapak Ibu. Bagaimana Dia memanggil kita? Allah memanggil kita melalui Injil, kabar baik. Ada panggilan luar, yaitu berita Injil ini. Ada panggilan dalam, yaitu suara Roh Kudus yang meluluhkan hati kita. Ada dua reaksi. Diabaikan panggilan luar itu, atau diterima tapi hanya sebatas menerima panggilan saja. Datang ke gereja setiap hari Minggu, pelayanan, tapi tidak lebih dari itu. Reaksi yang kedua, panggilan ini membuat kita sadar, bertobat dan percaya. Ini karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Kita mengenal Allah lebih dekat, mau belajar, membaca firman terus, mengartikannya, berpikir, merenungkannya. Yakobus 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Masih belum putus di sini Bapak Ibu, masih ada mata rantai keempat ini. Mata rantai emas keselamatan itu panjang Bapak Ibu, indah. Yang keempat, justified, pembenaran. Saat kita percaya, Allah otomatis membenarkan kita. Pembenaran status. Status kita berubah, Bapak Ibu. Dari apa? Dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah ini. Tentu saja ini bukan karena perbuatan kita. Kita tahu ini adalah anugerah Kristus disalib, Bapak Ibu. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab kita dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita beriman. Mata rantai berikutnya Bapak Ibu, yang tidak kalah indahnya, ini bahkan merupakan mata rantai yang paling indah dari skala mata rantai, adalah glorified, pemuliaan. Ini puncaknya, Allah
memuliakan kita. Paulus menggambarkan di dalam ayat tadi, kemuliaan itu seakan-akan sudah terjadi, karena dia menuliskan di dalam bentuk past tense. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Paulus begitu yakin sehingga mengatakan bahwa pemuliaan itu sudah terjadi? Kenapa begitu yakin? Karena Paulus tahu, dan seharusnya kita juga tahu, bahwa janji Allah itu pasti. Inilah jaminan kekal bahwa anak-anak Allah itu akan bersama Dia di dalam kemuliaan. Filipi 3 ayat 21 berkata, Kristus akan mengubah tubuh kita yang lama menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini goal statement-nya Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rantai emas ini menunjukkan bahwa keselamatan kita berasal dari Allah, dijaga oleh Allah, dan disempurnakan oleh Allah. Tidak bisa hilang, Bapak Ibu. Kalau sampai hilang, Bapak Ibu lah yang terhilang, bukan keselamatan itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, ujung yang satu dipegang oleh Kristus, ujung yang lain dipegang oleh Allah. Bisa hilang nggak? Gak usah bilang hilang, dihilangkan pun tidak akan sanggup, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu berusaha apa-apa. Tugas kita cuma apa? Hidup setia, taat, dan bersyukur. Karena Allah itu bekerja dari awal sampai akhir. Allah yang bekerja, bukan kita, Bapak Ibu. Kita cuma terima matang. Jika kita jatuh, ingatlah, pengampunan kebapaan tersedia. Kemarin sudah saya jelaskan. Apa itu pengampunan kebapaan itu ya? Kita diampuni bukan sekali, Bapak Ibu ya. Terus pada waktu kita bertobat, kemudian kita menjadi orang percaya, maka semua dosa kita itu dianulir, dibenarkan, diampuni kita, bukan. Karena orang percaya masih melakukan perbuatan dosa, Bapak Ibu. Sebabnya apa? Sudah pernah jelaskan mengenai prinsip jiwa dan roh, ya toh? Tapi yang jelas, pada waktu kita menjadi orang percaya ini melakukan suatu perbuatan dosa, itu ada satu yang dinamakan, istilahnya itu pengampunan kebapaan. Tuhan tetap mengampuni kita, asal kita mau bertobat, mengaku kesalahan kita kepadanya. Ingat, pengampunan kebapaan tetap tersedia, Bapak Ibu ya. Jika kita takut kehilangan keselamatan, ingatlah, rantai emas itu tidak bisa dipatahkan, Bapak Ibu. Wong Allah aja tidak mau mematahkan, malah memegang erat. Bapak Ibu punya kuasa apa untuk mematahkan itu? Kurang jelas? Bayangkan sebuah mata rantai emas yang dipegang oleh seorang raja, Bapak Ibu ya. Rantai itu terdiri dari 5 mata rantai utama ya. Foreknew, predestinate, called, panggilan itu, justified ya. Pembenaran itu, glorifies, pemuliaan itu. Rantai ini dibuat bukan dari besi biasa, tapi dari emas murni, kuat, indah, dan tidak bisa berkarat. Istilah duniawinya. Kalau istilah ilahinya, siapa yang bisa memutuskan? Raja itu sendiri yang membuat mata rantai itu, Bapak Ibu, dan ia memegang erat di kedua ujungnya. Sekarang bayangkan, Bapak Ibu, kita ini adalah sebuah permata kecil, indah kesayangan Allah, yang digantung di ujung rantai itu, Bapak Ibu. Kalau digantung di ujung rantai, apa yang terjadi? Rantainya dibawa kemana-mana ya, permata kecil itu goyang-goyang, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau kita merasa goyah, bisa terjadi karena badai kehidupan. Tapi kita tidak akan pernah jatuh, Bapak Ibu. Karena rantai emas itu dipegang langsung oleh Allah. Tidak ada satupun musuh, iblis, bahkan kelemahan kita sendiri yang bisa memutus rantai itu.
Paulus bahkan menegaskan, Bapak Ibu, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup maupun kuasa-kuasa tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita boleh merasa lemah, Bapak Ibu, tapi rantai emas Allah tetap tidak bisa putus, Bapak Ibu. Karena yang pegang bukan kita, yang pegang Allah. Keselamatan kita ini bukan bergantung pada kuatnya pegangan kita kepada Allah, tetapi justru pada kuatnya pegangan Allah atas kita. Karena itu kita dipanggil untuk hidup dengan penuh iman yang sejati dan ketekunan. Sebab masa depan kita sudah dijamin, sudah pasti ditentukan oleh Kristus. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mengenal kami sejak kekekalan, menetapkan kami untuk serupa dengan Kristus, memanggil kami melalui Injil, membenarkan kami oleh darah-Mu, dan akan memuliakan kami pada akhirnya. Teguhkan iman kami, supaya kami berjalan di dalam syukur dan kesetiaan, sampai hari kami berjumpa dengan-Mu di dalam kemuliaan.